NPM 18036 jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Bung Hatta. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang ukuran nilai pusat. Yang pertama yaitu pengertian nilai pusat. Ukuran nilai pusat merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Artinya, jika keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan besarnya dan selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata ke dalamnya, maka nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan tendensi terletak di urutan paling tengah ataupun pusat. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis ukuran nilai pusat. Yang pertama yaitu rata-rata hitungan Mean. Hitung Mean. Rata-rata hitung Mean adalah nilai rata-rata dari data-data yang ada. Rata-rata hitung dari populasi diberikan simbol U ataupun dibaca mu. Rata-rata hitung dan sampel diberi simbol X di atasnya garis ataupun dibaca X bar. Bentuk umumnya yaitu rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data per jumlah data. Next, selanjutnya yaitu yang pertama yaitu rata-rata hitungan Mean untuk data tunggal. Nah, jika X1, X2 sampai Xn merupakan n buah nilai dari variabel X, maka rata-rata hitungnya sama dengan X bar sama dengan sigma X per n sama dengan X1 ditambah X2 sampai Xn per n. Keterangannya yaitu X bar sama dengan rata-rata hitung, X mewakili data, n adalah jumlah data. Nah, mungkin kita bisa lihat contoh di bawahnya. Contohnya yaitu hitunglah rata-rata hitung dari nilai 7, 6, 3, 4, 8, 8. Maka penjelasannya X sama dengan ataupun wakil datanya itu yaitu 7, 6, 3, 4, 8, 8, n sama dengan 6. X bar sama dengan sigma X per n sama dengan kita masukkan semua datanya yaitu 7 tambah 7, 6, 3, 4, 8, 8 kita jumlahkan per n ataupun jumlah keseluruhan datanya sama dengan 36 per 6 sama dengan 6. Oke, selanjutnya yaitu rata-rata hitungan Mean untuk data tunggalnya itu ada 3 metode, yaitu pertama metode biasa, yang kedua metode simpangan rata-rata, yang ketiga metode coding. Nah, yang mana metode biasa ini rumusnya X bar per sigma fx per sigma f. Sedangkan metode simpangan rata-rata rumusnya itu X bar sama dengan M ditambah sigma fd per f sigma f. Metode coding yaitu X bar sama dengan M ditambah C dikali sigma f mu fu di per sigma f. Maaf. Yang mana keterangannya yaitu M sama dengan rata-rata hitung sementara dan biasanya diambil dari titik tengah kelas dengan frekuensi terbesarnya ataupun titik tengah kelas lurus. Dia sama dengan X dikurang M, X sama dengan titik tengah interval kelas, F sama dengan frekuensi kelas, C panjang kelas, sampai seterusnya. Oke, selanjutnya yaitu rata-rata hitung Mean. Nah, median adalah nilai tengah dari data yang ada setelah data diurutkan. Median sering pula disebut dengan rata-rata posisi dan disimbolkan dengan mu atau MD. A. Media data tunggal. Untuk mungkin kita bisa lihat rumusnya mi sama dengan X n per 2 untuk data ganjil dan mi sama dengan X n per 2 ditambah X n ditambah 2 per 2 untuk data genap. Nah, selanjutnya yaitu median data berkelompok. Mi sama dengan B ditambah 1 per 2 n dikurang dalam kurung sigma f 2 tutup kurung 0 per m per f mi dikali C ya. Keterangannya B tepi bawah kelas median, N jumlah frekuensi, sigma f 2 dalam kurung jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median, C sama dengan panjang interval kelas, f mi frekuensi kelas. Oke, selanjutnya yaitu modus ataupun mode. Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data, sering disingkat dengan MO. Nah, sejumlah data bisa tidak memiliki modus, mempunyai satu modus, dua modus atau lebih dari dua modus. Nah, A. Modus data tunggal, data frekuensi terbanyak. Nah, contoh misalnya dengan contoh ini 1478, mungkin kita bisa lihat
modusnya ataupun nilai yang sering muncul adalah 9. Selanjutnya ada juga yang tidak ada ataupun tidak ada nilai yang sering muncul. Selanjutnya itu modus sama dengan 4 dan 11 ataupun ini adalah nilai yang sering muncul di situ, ada 4 dan 11. Nah, selanjutnya modusnya itu ada 1, 3, 7 dan 13 ataupun sering muncul. Nah, selanjutnya B, modus data berkelompok. Untuk data berkelompok, dalam hal ini distribusi frekuensi ataupun modus hanya dapat diperkirakan. Nilai yang paling sering muncul akan berada pada kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, kelas yang memiliki frekuensi terbesar disebut kelas modus. Baiklah, selanjutnya yaitu praktil. Nilai-nilai yang membagi seperempat data yang telah terurut menjadi bagian yang sama. Yang pertama yaitu kuartil ataupun Q. Membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Terdapat 3 jenis kuartil, yakni kuartil bawah ataupun Q1, kuartil tengah Q2 dan kuartil atas Q3. Baik, yang pertama yaitu kuartil data tunggal ataupun Q1 sama dengan nilai ke I dalam kurung N tambah 1 tutup kurung per 4. I sama dengan 1, 2, 3. Kuartil data berkelompok sama dengan Q1 sama dengan BI ditambah IN per 4 dikurang sigma F tutup kurung per F G dikali C. Mungkin kita bisa lihat keterangannya di sini, yang mana yaitu BI adalah tepi bawah kelas kuartil, N jumlah semua frekuensi, dan selanjutnya jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil. C adalah panjang interval kelas, F QI yaitu frekuensi kelas. Baiklah, selanjutnya itu desil ataupun sering disimbolkan dengan D. Desil yaitu membagi seperangkat data menjadi 10 bagian yang sama. Terdapat 9 jenis desil, yakni desil pertama ataupun D1, desil kedua, dan desil ke-9 sampai ke desil 9. Nah, yang pertama itu desil data tunggal ataupun DI sama dengan nilai ke I dalam kurung N tambah 1 per 10. I sama dengan 1, 2, 3 sampai 9. Yang selanjutnya yaitu kuartil data berkelompok. BI sama dengan BI ditambah IN per 10 dikurang dalam kurung sigma FI tutup kurung per FDI dikali C. Yang mana mungkin kita bisa lihat keterangannya, BI sama dengan tepi bawah kelas desil, N jumlah semua frekuensi semua kelas sebelum kelas desil, panjang interval kelas, dan frekuensi kelas desil. Baiklah, selanjutnya C, presentil, yaitu membagi seperangkat data menjadi 100 bagian yang sama. Nah, terdapat 99 jenis presentil, yakni desil pertama, desil kedua, dan desil sampai dengan desil ke-9 atau P99. Nah, yaitu yang pertama itu desil data tunggal ataupun PI sama dengan nilai ke I N dalam kurung N tambah 1 per 100, I sama dengan 1, 2, 3 sampai 99. Yang selanjutnya di bawahnya itu kuartil data berkelompok ataupun DI sama dengan BI ditambah IN per 100 dikurang sigma FP per FBI dikali C. Mungkin kita bisa lihat keterangannya, yang mana BI tepi bawah kelas persentil, N jumlah semua frekuensi semua kelas sebelum kelas persentil, C panjang interval kelas, FVI frekuensi kelas persentil. Nah, baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.